Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Kita lanjutkan kembali pembahasan syarah Al-Adab Al-Mufrad. Sekarang di bab ke-68, babun syikayatul jar. Keluhan tetangga. Ali bin Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Safwan bin Isa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ajlan mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami. An Abi Hurairah qala rajulun ya Rasulullah inna li jarun yu'dhini. Dari Abu Hurairah, ia berkata, seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku mempunyai tetangga yang menggangguku. Faqala intaliq fa akhrij mata'aka ila at-tariq. Lalu Rasulullah bersabda, pulanglah dan keluarkanlah barang milikmu ke jalan. Fantalaqa fa akhraja mata'ahu. Orang itu lalu pulang dan mengeluarkan barang miliknya ke jalan. Fajtama'an nasu alaihi faqalu ma sya'nuka. Maka orang-orang berkumpul padanya dan bertanya, apa yang terjadi padamu? Qala li jarun yu'dhini. Orang itu menjawab, tetanggaku menggangguku. Fadzakartu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal intaliq fa akhrij mata'aka ila at-tariq. Lalu aku ceritakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, pulanglah dan keluarkanlah barang milikmu. Faja'alu yaquluna Allahumma al'anhu Allahumma akhzihi. Orang-orang lalu berkata, ya Allah, laknatlah dia. Ya Allah, hinalah dia. Fabalaghahu fa'atahu faqal irji' ila manzilik fa wallahi la u'dhika. Rupanya hal itu sampai kepada tangganya, maka berangkatlah tangganya menemuinya dan berkata, kembalilah ke rumahmu. Demi Allah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Riwayat ke-124 bercerita tentang seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengadukan tentang tetangganya yang suka mengganggunya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, pulanglah kamu dan keluarkanlah barang milikmu ke jalan. Ada riwayat yang lain, Nabi suruh bersabar dulu. Sekali, dua kali, akhirnya kali ketiga dia datang lagi. Dia bilang, saya tidak bisa lagi bersabar ya Rasulullah. Gangguannya itu betul-betul mengganggu. Setelah kali ketiga, barulah kemudian beliau mengatakan, kalau gitu pulang. Kemudian keluarkan perabotanmu. Coba antum bayangkan kalau zaman sekarang tiba-tiba ada orang keluarkan kulkasnya, sofanya ditaruh di teras rumahnya. Enggak juga sih di jalan. Kalau di jalan dan mengganggu. Kan? Ditaruh di teras-terasnya kan. Tentu orang akan bertanya, kenapa mas? Kenapa kok kulkasnya di luar? Pasti kan begitu. Ya, ini teknisnya Nabi SAW. Beliau suruh keluarkan perabotannya ke jalan. Karena dikeluarkan perabotannya ke jalan, maka orang-orang akhirnya berkumpul. Nanya-nanya gitu, kenapa? Kenapa? Lalu orang ini menceritakan, ini loh tetangga sebelah, dia suka mengganggu. Lalu saya ceritakan kepada Nabi. Awalnya Nabi suruh saya sabar. Tapi karena terlalu sering mengganggu, lama-lama saya tidak sabar lagi. Saya ngadu lagi sama Nabi, maka Nabi bilang keluarkan saja barangmu atau perabotanmu ke jalan. Ya, atau ke teras. Ya. Karena mendengar cerita ini, maka orang-orang yang nanya, akhirnya berubah menjadi mendoakan. Semoga Allah laknat tetanggamu itu. Semoga Allah hinakan tetanggamu itu. Nah, kalimat-kalimat orang-orang yang suka nanya lalu akhirnya melaknat ini sampai di telinganya si tetangga. Karena dia takut dilaknat orang, maka dia datangi tetangganya ini terus dia bilang, masukkanlah barangmu lagi. Ya, jangan dikeluarkan. Saya takutnya orang-orang melaknat saya. Demi Allah mulai hari ini kamu tidak akan saya ganggu lagi. Gitu. Kandungan hadis? Hadis yang pertama, arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar memilih cara yang hikmah yang sesuai dengan syariat untuk menolak permusuhan dan pergaulan yang buruk. Nah,
Di dalam hadis ini terdapat arahan Nabi tentang kalau kita mendapatkan permusuhan dari orang atau digauli orang dengan cara yang buruk, maka kita membalasnya dengan suatu cara yang hikmah. Nah, teknisnya Nabi kayak gitu tadi. Cuma kalau di zaman sekarang kita praktekkan seperti ini, insya Allah kulkasnya hilang. Dengan keluarkan kulkas, TV, apalagi untuk keluarkan barang-barang mungkin hilang karena dikira orang itu barang tidak dipakai. Ya. Mungkin ada cara yang lain. Boleh dicatat. Kalau di zaman sekarang lewat Pak RT. Nanti masalahnya lagi kalau ternyata Pak RT-nya si pengganggunya. Kan namanya juga RT. Apa kepanjangannya RT? Rukun tetangga. Berarti tugasnya Pak RT itu harusnya bisa merukunkan di antara tetangga. Ini kalau ternyata Pak RT-nya pembuat masalah, si provokatornya ini masalah juga. Ada masjid di kompleks sono, nggak usah disebutkan. Ya. Dulu karena kajian kita subuhnya pun ramai, apalagi malamnya, lama-lama yang jadi dai mulai merasa risih, mulai merasa terpinggirkan, lalu kerjasama sama Pak RT untuk mengambil alih masjid. Pak RT-nya jadi provokatornya. Ya. Kalau tidak bisa lewat Pak RT, maka lewat kelurahan. Ya. Atau ya siapa yang bisa dijadikan sebagai mediator. Ya. Adapun teknis mengeluarkan barang, khawatirnya timbul mudarat baru. Kedua. Poin kedua, pengaruh cara yang baik dan siasat yang jeli lebih terasa dalam jiwa. Nah, kalau kita tempuh cara yang baik atau siasat yang bagus, mungkin ini akan lebih mampu mendatangkan solusi. Ya. Kadang kita punya masalah sama orang, tapi cara kita itu tidak bagus. Ya. Misalnya kita cerita ke sana kemari kepada banyak orang. Nah, masalahnya ini tadinya cuma berdua, jadinya melebar sana sini. Kalaupun harus bercerita kepada orang yang kira-kira bisa bantu solusi. Tidak setiap orang bisa mendengarkan cerita kita. Malah ada orang tipikalnya suka nambah-nambah. Atau ada poin penting malah dikurang-kurang. Jadi dia bukan tipe yang bisa menukil omongan itu dengan baik. Nah yang seperti ini, orang seperti ini jangan diajak ngomong. Ya. Afwan, kadang-kadang juga sebagian orang ada yang penangkapannya kurang. Jadi ada tipe yang suka nambah-nambah. Dia tangkap esensinya, itu ditambah-tambah. Ada juga yang dia tangkap esensinya, tapi kalau ngomong itu kurang. Padahal yang penting itu malah hilang. Ada sebagian lagi yang justru esensinya nggak nangkep. Ya. Orang-orang seperti ini seharusnya jangan diajak bicara. Khawatirnya nanti malah pengaruh masalahnya jadi lebih luas. Ya. Ketiga, pergaulan yang buruk terhadap tetangga adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh orang-orang yang berakal dan terhormat. Kandung hadis yang lain, bergaul secara buruk kepada tetangga itu secara akal sehat dan secara norma tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang terhormat. Makanya ya, yang menjadi syahid dari poin ketiga ini adalah ketika orang-orang menanyakan kepada si tetangga tadi, kenapa kok barangnya dikeluarkan? Ketika diceritakan begini dan begitu, maka orang-orang kemudian tidak bisa menerimanya. Yoh, masa tetangga kok kayak gitu? Semoga Allah melaknatnya. Ya. Jadi orang yang berakal dan terhormat tentu tidak bisa menerima yang namanya tetangga mengganggu orang lain. Saya pernah lihat video orang memvideokan tetangganya. Karena tidak suka tetangganya pakai punya mobil baru. Umpat-umpat depan tetangga. Tak buka kolom komentar. Ada tulisan,
tombol ludah online. Orang-orang tidak bisa menerima begitu, yang kayak gitu-gitu. Apalagi yang kemarin saya bilang jalanan tapi dibikin parkir. Pasti di situ kan tombol-tombol yang apa namanya? Tombol SDM rendah. Oh, itu banyak pasti. Karena mengingkari yang seperti itu. Terus yang keempat, tidak ada di situ. Bolehnya ghibah dalam rangka cari solusi. Bolehnya ghibah untuk cari solusi. Karena si laki-laki ini datang kepada Nabi dan mau tidak mau ghibahi tetangganya. Itu menunjukkan bahwa ghibah itu ada yang boleh. Ya, jadi kalau ada orang bilang, wah ini ghibah nih ustadznya, wah ini ghibah. Ghibah itu ada 6 yang boleh. Nah, mungkin kita selama ini nggak tahu. Atau kita tahu bahkan kita pelaku kalau yang kita omongin itu orang yang kita tidak suka. Tapi begitu yang kita sukai ternyata lagi jadi korbannya atau jadi objek ghibahnya, kita tidak bisa terima. Bahkan Nabi SAW memberikan solusi di sini. Kalau seandainya perbuatan laki-laki ini tidak boleh menggibahi tetangganya, tentu Nabi bilang, nggak boleh gibah. Nah, ini malah dikasih solusi sama Nabi. Catatan, gibah untuk cari solusi hanya kepada orang yang berkompeten. Gibah untuk cari solusi hanya kepada orang yang punya kompetensi. Tidak semua orang punya kompetensi dalam hal ini. Ya, seorang laki-laki punya masalah sama istrinya. Dia sudah coba pecahkan, masalahnya tidak kunjung pecah. Dia cari solusi, dia datangi orang yang punya kompetensi. Entah ustadz, entah teman yang dianggap dewasa, entah mertua. Mau tidak mau ghibah. Ya. 5. Mengganggu tetangga mendatangkan laknat Allah dan manusia. Mengganggu tetangga mendatangkan laknat Allah dan manusia. Maka hendaklah kita hati-hati kepada orang-orang yang mungkin bergaul dengan buruk dengan tetangganya. Kemarin sudah diberi contoh beberapa. Bikin parkiran di tengah jalan, masang outdoor di atas tanahnya orang, punya pohon rimbun yang daunnya mengotori halaman tetangga, tidak dipotong. Ya. Buang sampah di tempat sampahnya tetangga tanpa izin, memarkir kendaraan di depan rumahnya tetangga dan menghalangi, ya. Dan masih banyak lagi. Termasuk juga mengambil kaflingnya tetangga. Misalnya memindahkan patoknya supaya tanahnya dia lebih besar. Ya. Yang seperti ini bahkan mendatangkan azab di hari kiamat. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Man iqtata'a shibran minal ardi zulman tawwaqahullahu iyyahu sab'a aradin." Barang siapa yang mengambil tanah walaupun hanya sejengkal milik orang lain secara zalim, maka Allah akan kalungkan sejengkal tanah yang dia ambil 7 lapis di atas lehernya nanti di hari kiamat. 125. Ali bin Hakim Al-Audi mengabarkan kepada kami, ia mengatakan, Syarik mengabarkan kepada kami dari Abu Umar. An Abi Juhaifata qal syaka rajulun ila Nabi SAW jarahu. Dari Abu Juhaifah, ia berkata, seseorang mengadu kepada Rasulullah SAW mengenai tetangganya. Faqala ihmil mata'aka fada'hu 'ala at-tariq faman marra bihi yal'anhu. Rasulullah SAW lalu bersabda, bawalah hartamu dan letakkanlah di jalan, agar orang-orang yang lewat akan melaknatinya. Ya. Kalau ini lebih jelas lagi, Nabi suruh dia untuk taruh perabotannya dan langsung diberitahu nanti fungsinya. Fungsinya adalah pasti orang-orang yang lewat akan melaknat saudaramu atau tetanggamu itu. Kemudian faja'ala kullu man marra bihi yal'anhu. Maka setiap orang yang lewat selalu melaknatinya.
Faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, "Ma laqita minan nas?" Tetangganya itu lalu mendatangi Rasulullah SAW dan beliau berkata kepadanya, "Apa yang engkau dapat dari orang-orang?" Ya. Faqal, "Inna la'natallahi fawqa la'natihim." Orang itu berkata, "Sesungguhnya laknat Allah ada di atas laknat mereka." Thumma qala lilladzi syaka kufita au nahwuhu. Lalu dia berkata kepada orang yang mengadu tadi, "Sudah cukup bagimu," atau kata-kata senada lainnya. Ceritanya ada kemiripan. Seorang datang mengadu tentang tetangganya, maka Nabi berikan solusi agar perabotnya diletakkan di jalan. Tapi jangan bayangkan jalan seperti kita di masa sekarang. Ya, di masa dahulu komplek-kompleknya tidak seperti kita di zaman sekarang. Kalaupun diletakkan di jalan tidak seperti kalau di zaman sekarang orang letakkan perabot di jalan. Kalau diletakkan perabot di jalan dilakukan ini di zaman sekarang mungkin mendatangkan mudarat lain. Ya. Sebagaimana di zaman sekarang orang suka bagi takjil alias bagi iftar di jalanan, bikin orang macet. Ya. Orang mau cari pahala tapi membuat gangguan di tengah jalan, bikin orang macet. Indra kila itu 2 ruas saja. Jadi kalau sudah ruas yang sini berhenti akan membuat kemacetan panjang. Seharusnya kalau mau bagi iftar itu jangan di tengah jalan begitu. Karena nanti orang-orang yang buru-buru nggak bisa untuk lewat. Ya. Kalau kita letakkan seperti ini nanti malah mengganggu. Ya. Akhirnya yang tadinya dia terganggu berubah menjadi pengganggu. Alih-alih mau menghilangkan gangguan, justru dia mendatangkan gangguan baru. Nanti alih-alih orang laknat tetangganya, dia juga kena laknat. Ketika dilakukan arahan Nabi ini, maka orang-orang melaknati si tetangga. Maka tetangganya tadi mendatangi Rasulullah SAW. Maka Rasul bertanya, apa yang kamu dapati dari orang-orang? Orang itu berkata sesungguhnya laknat Allah di atas laknat mereka. Ini keliru ya. Yang benar Rasulullah yang bilang begitu. Yang saya pahami, yang bilang begini bukan orang itu, tapi Rasulullah. Rasulullah. Ada nggak terjemahnya? Orang itu berkata sesungguhnya laknat Allah di atas laknat mereka. Yang benar, wallahu a'lam, bukan orang itu yang bilang, tapi siapa? Rasulullah yang bilang. Jadi orang itu protes mungkin ya. Anggaplah tetangganya yang datang, maka dia bilang, ya Rasulullah, saya dapati tetangga saya gini, terus saya yang dilaknat orang. Maka Rasulullah bilang, justru laknat Allah lebih daripada laknatnya orang untuk dirimu. Ya. Allah mungkin yang lebih tepat Rasulullah yang bilang, laknat Allah justru di atas laknatnya orang-orang untuk dirimu. Ya. Maka akhirnya Rasulullah berkata kepada yang mengadu tadi, atau si tetangganya akhirnya mendatangi tetangganya yang mengadu, dia katakan, sudah cukup. Ya, cukup ya, jangan lagi dilakukan. Nanti saya akan memperbaiki diri saya dan saya tidak akan mengganggu. Kandungan hadis sama seperti sebelumnya, maka kita lewatkan saja. 126, catatan kakinya ini adalah riwayat yang dhaif. Sebagaimana kemarin saya sampaikan, kalau kita ketemu riwayat yang dhaif, maka kita tidak usah baca Arabnya dan tidak usah terlalu panjang lebar, khawatir ini yang nyangkut di kepala, lalu kita mengingatnya seolah-olah ini sahih. Coba langsung terjemahnya. Aku mendengar Jabir berkata, seorang laki-laki menemui Nabi SAW di mana ia mengeluhkan tangganya. Ketika orang itu duduk di antara makam Ibrahim dan rukun Yamani, tiba-tiba Nabi SAW datang. Lelaki itu melihat beliau sedang bersama seseorang laki-laki berpakaian putih di makam Ibrahim, di mana orang-orang saat itu sedang mensolatkan jenazah. Orang itu lalu menemui Nabi SAW dan berkata, demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, siapa orang yang aku lihat bersamamu? Ia menghadapmu dan berpakaian putih. Beliau bertanya,
engkau telah melihatnya? Orang itu menjawab, benar. Beliau lalu bersabda, engkau telah melihat suatu kebaikan yang sangat banyak. Itu adalah Jibril alaihissalam, utusan Robku. Dia masih terus memberikan wasiat kepadaku tentang tangga, hingga aku mengira ia akan menjadikan untuknya warisan. Nah, riwayat ini dhaif, ya, tapi bagian belakangnya benar sesuai dengan hadis yang sahih. Bahwa Jibril pernah menyampaikan wasiat kepada Nabi. Nabi SAW kemudian berkata, Jibril senantiasa berwasiat kepadaku sampai seolah-olah tetangga itu bisa menjadi ahli waris buat tetangganya. Riwayat ini sendiri dhaif, di mana orang bisa lihat Jibril dalam kondisi yang demikian. Tapi bagian belakangnya benar karena ada hadis yang sahih. Jadi yang dihafal jangan yang ini. Yang dihafal yang belakangnya aja yang sahih. Yang sahih ini kan sudah ada di riwayat Samusat Alfianto atau siapa ya? Samusat sebelumnya. 105 coba buka. Ya, 105. Halaman 127. Coba dibaca. Dari Abdullah ibnu Amr, bahwa satu ekor dombanya disembelih, lalu berkata kepada pembantunya, apakah sudah engkau beri tetangga kita orang Yahudi itu? Apakah sudah engkau beri tetangga kita orang Yahudi itu? Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jibril masih terus berwasiat kepadaku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa ia akan menetapkan warisan baginya. Riwayat ini sahih. Maka kalau antum mau sampaikan kepada orang, pakai riwayat yang ini. Tentang sahabat Nabi yang suruh pembantunya untuk bagi kambing atau bagi daging ke tetangga Yahudi. Sampai pembantunya bilang, masa Yahudi kok dikasih? Maka dia mengatakan, Rasulullah pernah bersabda, bahwa Jibril senantiasa berwasiat kepadaku tentang tetangga, sampai-sampai seolah tetangga itu bisa jadi ahli waris buat tetangganya. Ini yang diingat. Adapun pertemuan di dekat Ka'bah, sahabat Nabi lihat, nah ini jangan dihafal. 69. Babun man adza jaruhu hatta yakhruja. Orang yang mengganggu tetangganya hingga keluar. Boleh dikasih tulisan dekat keluar itu? Sampai pindah. Sampai pindah. Sampai apa lagi? Pindah. Keluar di sini bahkan sampai pindah kontrakan gitu. Karena ada sebagian orang itu memang dia sengaja untuk ganggu tetangganya supaya tetangganya pindah. Ya, dibikin misalnya ya, dia pengen sama rumahnya si tetangga. Cuman ditanya-tanya kapan dijual? Nggak dijual kah? Dijual lah. Jual dong. Ya. Karena orang ini tidak pernah mau jual, maka dibuatlah keributan-keributan, gangguan-gangguan supaya tetangganya pindah. Nanti kan sudah pindah, ya dibeli misalnya. Ada orang mau bangun ruko, pengennya 3. Masalahnya di situ ada rumah kecil. Ya. Antum tahu hotel Megalestari? Nah, tapi bukan kasus itu ya. Antum pernah ngintip gak ke bawahnya si kolam renangnya itu? Ada apa di situ? Ada rumah orang kecil. Ya, ini hotel. Kalau kita ngintip ke bawah itu tempat orang cuci piring, beraktivitas cuci-cuci gitu. Ya. Bukan kasus ini, tapi kita katakan misalnya ada kasus ya. Ada orang mau bangun hotel, terus pengennya semuanya diambil, tapi tetangganya enggak mau jual misalnya. Lalu dia datangkan preman, hingga akhirnya si tetangganya mau enggak mau jual. Ini termasuk bab orang ganggu orang lain, tetangganya, sampai orang itu pindah. Kalau yang di Hotel Megalestari tidak pindah dia. Maksudnya ya tetap ada. Ya, menunjukkan bahwa secara zahir ya nggak diganggu tetangganya. Ya, buktinya masih ada di situ. 127.
Aisam bin Khalid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Artah. Artah bin, di situ apa? Artah. Artah ya. Artah bin Al-Mundhir mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku yakni Abu Amir Al-Himsi, di situ Himsi, pakai tha atau sad, yakni Abu Amir Al-Himsi mendengarkan bahwa ia berkata, kana Thawbanu yaqul, Thauban berkata, ma min rajulaini yatasaramani fawqa thalathati ayyamin, tidaklah dua orang saling memutus hubungannya lebih dari 3 hari. fayahlaku ahaduhuma, Lalu salah satunya meninggal dunia. famata wa huma ala dhalika minal musaramati, Kemudian keduanya meninggal dalam keadaan seperti itu, illa halaka jami'an. melainkan keduanya binasa semua. Wa ma min jarin yadhlimu jarahu wa yaqhiruhu, Dan tidaklah seorang tetangga menzalimi tetangganya dan menyakitinya, hatta yahmilahu dhalika ala an yakhruja min manzilihi illa halak. hingga hal itu membuatnya keluar dari rumahnya, melainkan dia pasti binasa. Hadis ini sahih. Tidaklah dua orang saling memutus hubungan lebih dari 3 hari. Ketemu buang muka, ya, ketemu tidak teguran, masuk masjid ketemu tapi tidak saling sapa, ya. Satu masuk soft 1, dia mending soft 2 aja deh daripada sebelahan sama dia. Tidaklah dua orang demikian lalu salah satunya meninggal dalam kondisi dua-duanya masih bertengkar atau saling memutus seperti itu, melainkan dua-duanya binasa, meskipun yang mati satu, meskipun yang meninggal satu. Kemudian tidaklah seorang tetangga menzalimi tetangganya dan menyakitinya sampai-sampai tetangganya itu keluar dari rumahnya, alias apa tadi? Pindah, melainkan dia pasti binasa. Ini kata Nabi SAW. Penjelasan kata? Penjelasan kata soromani, saling menjauhi dan saling mendiamkan atau tidak mau bicara. Hadis ini secara umum melarang kita 2 hal. Yang pertama, untuk saling memutus hubungan lebih dari 3 hari. Ya. Gak boleh seseorang itu dengan orang lain tidak teguran panjang. Kecuali memang tidak pernah ketemu. Misalnya dia pernah punya masalah, terus belum pernah didiskusikan, tapi memang tinggalnya jauh. Satu di Kampung Timur, satunya di Manggar, yang memang gak pernah ketemu. Tapi kalau tinggalnya sama-sama di komplek yang sama, sholatnya di masjid yang sama, ya. Terus sama-sama tahu kita punya masalah, ya sudahlah, gak usah teguran aja misalnya. Maka ini kita melakukan hal yang dilarang Nabi SAW bila lebih dari 3 hari. Di depan saya tuliskan hadisnya secara khusus. Nabi SAW mengatakan, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 yaltaqiyani fayasuddu hadza wa yasuddu hadza wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal li muslimin, apa? Bagi seorang muslimin, an yahjura, untuk menghajar, memboikot, mendiamkan siapa? Akhahu, saudaranya, fawqa 3, lebih dari 3 hari. Tidak halal. Apa kondisinya? Yaltaqiyan, saling ketemu, fayasuddu hadza, yang satu buang muka,
Wa yasuttu hadza, yang satu buang muka juga. Wa khairuhuma, dan yang terbaik di antara keduanya alladzi yang yabda'u bis salam, yang mulai dengan salam. Misalnya ya udah kita sama-sama ndak ada yang mau ngalah gitu kan. Tapi kalau ketemu assalamualaikum. Sepengalaman saya akui saya juga pernah punya masalah sama orang. Ada masalah yang suka ndak suka, meskipun kita merasa benar, cara selesainya adalah lupakan gitu. Tidak semua masalah itu selesainya dengan dibicarakan. Karena ada masalah yang penyelesaiannya hanya sekedar melupakan. Karena kita berhadapan dengan orang yang tidak bisa diajak, misalnya diskusi. Ya sudahlah. Ya, kenyataannya memang tidak setiap orang ideal untuk kita duduk sama-sama. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Ada yang kalau kita ajak, yuk kita ketemu, biar selesai, biar tahu duduk masalahnya. Ya nggak mau. Akhirnya ya sudah. Yang penting saya tidak buang muka. Meskipun yang satu buang muka. Jujur ya, pernah ada sesuatu. Penyebabnya bukan saya, tapi yang satu membuat terjadi begitu gitu ya. Kurban di sini tahun berapa ya? Kurban 2021. Nah, sudah bagi-bagi daging, ketemu di gang kecilnya Ibadur Rahman ini. Kita salam, assalamualaikum. Yang bersangkutan buang muka. Yang penting kita duluan. Soalnya mau diajak ketemu, orangnya enggak mau. Ya sudah. Ya. Kadang kita harus lupakan saja, ya sudah. Kalau dia mau alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Yang penting jangan situ buang muka, sini buang muka. Nah, karena ini tidak halal. Ya, tidak dibolehkan di dalam agama. Yang juga kita dilarang dalam hadis ini adalah menzalimi orang lain, dan yang lebih parah lagi kalau tetangganya ini sampai-sampai pindah rumah. Misalnya dengan membuat keributan, ya, anaknya ngolok-ngolok dibiarin, seperti kemarin kita dapati ada kasusnya, ya, anak kecil 3 dibacok, kasihan juga anaknya. Meskipun dia dalam pengakuannya soalnya sering sakit hati. Karena ejekan-ejekan ini tidak dilarang orang tuanya menurut si pelaku. Ya, orang kan dinasihati, dimarahi anaknya, nggak boleh gitu. Ketika anaknya ngejek tetangga tapi dibiarkan, menimbulkan dendam pada si tetangga. Contoh yang lain, nyalakan musik keras-keras, bikin orang nggak bisa istirahat. Malam karaokean, ya, banyak kan orang merasa suaranya bagus ya. Ya. Sebetulnya juga ada aplikasinya, atau zaman dulu ada VCD itu, masih ingat ya? VCD itu kan ada karaoke-nya. Orang nyanyi keras-keras, tetangganya negur, ya, dia malah marah misalnya. Apa sih kayaknya? Tolong Pak, udah malam jam 12 ya. Ya udah tidur sana. Mau tidur gimana? Terganggu kok gitu. Nanti kalau sudah viral baru masuk berita salaman, kan gitu ya. Ini kadang-kadang orang sampai pindah rumah. Dan kedua hadis. Kandungan hadis pertama, anjuran agar menghilangkan sikap saling menjauhi dan menjauhkan diri dari permusuhan dan pemutusan hubungan. Usahakan kita jadi tipe orang yang tidak suka musuhan. Usahakan jangan jadi orang yang dikit-dikit selek. Sana sini selek. Di mana tinggal di situ selek sama orang. Ya. Kalau kita seleknya sama banyak orang, harusnya kita tuduh diri kita sendiri. Selek sama 1 orang, 2 orang, itu hal yang biasa. Namanya juga manusia. Kadang-kadang dia dengan orang lain mungkin tidak cocok. Tapi terlalu selek banyak orang. Di mana kita tinggal, di situ kita selek. Kita harus tuduh diri kita sendiri. Jangan-jangan kelakuan kita memang yang jelek. Kita memang yang mungkin dasarnya memang egois, mau menang sendiri atau yang semacam itu. Nah. Tapi
Saya bilang lagi, apalagi kalau tua. Apalagi kalau sudah tua. Yang suka bermasalah itu ya anak-anak muda gitu ya. 20-an, rebutan pacar, rebutan apa, gengsi-gengsian. Ya. Tapi kalau sudah tua, sadar dirilah. Usia 40 misalnya, sudah tidak layak untuk terlalu banyak kelahi sama orang. Lebih lagi kalau jadi ustadz. Ya. Jadi ustadz tapi kelahi sana kelahi sini. Gak boleh. Ya. Kita harus bisa jadi panutan umat. Tidak boleh justru menjadi orang yang terkubus sana terkubus sini. Ya. Kedua, semangat Islam untuk menjaga persatuan dan keharmonisan bangunan masyarakat. Nabi SAW mengajarkan kita untuk punya semangat persatuan dan harmonis sama orang lain. Meskipun kita kadang tidak bisa hindari ada hal yang memposisikan kita menjadi secara tidak sengaja jadi bermasalah sama orang. Ya. Tapi usahakan untuk menjaga itu. Sekali lagi, meskipun kadang kita tidak sengaja atau kita berada di posisi yang salah atau di waktu yang salah, membuat kita terposisikan juga ikut-ikutan salah. Ketiga, peringatan agar menjauhi pergaulan yang buruk terhadap tetangga, serta penjelasan akibat buruk bagi orang-orang yang berbuat zalim dan melampaui batas. Karena Nabi SAW mengatakan, illa halak, melainkan dia pasti binasa. Ini peringatan untuk menjauhi cara kita bergaul dengan orang dengan cara yang buruk. Apalagi sampai menzalimi orang, sampai membuat orang pindah dari rumahnya. Nah, catatan di dekat situ, kecuali masalahnya agama. Kecuali masalahnya masalah agama. Misal kita punya tetangga ini suka menghina agama kita misalnya. Kita bertetangga, dia orang kafir. Kemudian dia suka menghina. Dia pendatang, dia cuma ngontrak, kita punya rumah sini. Ya. Kemudian dia suka menghina kita, ya. Menghina agama. Ya. Maka kalaupun seandainya akhirnya dia menyingkir dari komplek itu, membuat dia keluar, maka kita tidak salah. Terakhir 70. Babun jarul Yahudi. Bertetangga dengan Yahudi. Terus 28. Abu Nu'aim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Bashir bin Sulaiman mengabarkan kepada kami. An Mujahidu qal. Dari Mujahid dia berkata, Kuntu inda Abdullah ibn Amr. aku pernah berada di rumah Abdullah ibnu Amr. Wa ghulamuhu yaslukhu syatan. Dan pembantunya tengah memotong seekor domba. Faqal ya gulam, idza faragta fabda bijarina al-yahudi. Dia lalu berkata, wahai gulam, jika sudah selesai maka mulailah dari tetangga Yahudi kita. Faqala rajulun minal qaum al-yahudi aslahakallah. Lalu seorang berkata, Yahudi, semoga Allah memperbaikimu. Qal inni sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusi bil jari. Lalu ia berkata, aku mendengar Nabi SAW berwasiat tentang tetangga. Hatta khashina aw ra'ayna annahu sayuwarrithuhu. Hingga kami khawatir atau kami melihat bahwa beliau akan menjadikan tetangga sebagai pewaris. Di dalam riwayat ini diceritakan Mujahid pernah berada di rumahnya Abdullah bin Amr. Yaitu Abdullah bin Amr ibn As. Wallahu a'lam. Ini adalah anaknya Amr bin As, sahabat Nabi. Dan Abdullah bin Amr bin As juga sahabat. Abdullah bin Amr punya pembantu yang sedang motong domba. Ya. Maka Abdullah bin Amr mengatakan kepada si pembantunya ini, Gulam itu bisa juga dikategorikan anak kecil atau anak laki-laki yang bisa dijadikan sebagai atau yang berposisi sebagai budak. Dia pesan, nanti kalau sudah selesai
Jangan lupa tetangga kita yang Yahudi yang duluan. Mulai dari dia pembagiannya. Maka ada yang mendengar demikian, orang tersebut berkata, Yahudi, semoga Allah memperbaikimu. Kok dikasih ke orang Yahudi? Maka Abdullah bin Amr mengatakan, saya pernah mendengar Nabi SAW berwasiat tentang tetangga. Sampai-sampai kami khawatir atau kami menganggap seolah-olah tetangga itu bisa menjadi ahli waris bagi tetangganya. Penjelasannya sudah berlalu di 105 tadi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bergaul dengan baik itu diajarkan di dalam agama kita meskipun kepada orang kafir. Nah, catat aja dekat situ. Bergaul dengan baik kepada tetangga. Bergaul dengan baik kepada tetangga. Meskipun apa? Meskipun kafir. Selama dia tidak mengganggu. Ya. Di situ saya tuliskan. Ada di surat Al-Mumtahanah. Ayat 8. Boleh tulis Al-Mumtahanah ayat 8. Tentang kewajiban kita untuk tidak mengganggu dan tetap berlaku adil kepada orang kafir yang tidak mengganggu. Allah katakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat adil kepada orang ya, dari kalangan orang kafir yang tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Ya, tidak mengganggu kalian dalam sisi agama. Di situ juga ada syahid atau penguat adanya transaksi musakoh dan transaksi muzara'ah yang dijalin antara orang-orang Muslim dengan orang-orang Yahudi di Khaybar. Ya. Karena setelah terjadi perang Khaybar, Khaybar itu tanahnya subur, sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka oleh Nabi SAW dibelah-belah, diberikan kepada siapa, kepada siapa. Tetapi orang Yahudi yang lebih paham bagaimana cara mengelola tahanan di situ. Ya. Maka terjadilah transaksi musakoh dan muzara'ah antara sebagian kaum muslimin dengan sebagian Yahudi di sana. Di Khaybar. Musakoh itu teman-teman. Yang tahu dapat hadiah, voucher. Apa bedanya musakoh sama muzara'ah? Ada yang tahu? Musakoh pengairan, muzara'ah penanaman. Berarti kira-kiranya bedanya apa? Kalau musakoh sudah ada pohonnya, tinggal diairi, dikelola supaya subur. Muzara'ah lahan tok, mau ditanam apa itu belum. Ya, musakoh tinggal pengelolaan pohon, muzara'ah pengelolaan lahan. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya? Gimana? Oh. Apa kita boleh melaknat manusia? Di riwayat yang kedua, setelah dikeluarkan barangnya, kemudian orang-orang melaknat si tetangga pengganggu. Kita tidak tahu tadi terjemahan yang lebih tepat yang mana. Apakah si pengadu yang datang belakangan? Ataukah justru si pengganggu yang datang kepada Nabi? Diceritakan tentang laknatnya orang-orang ini. Nabi tidak melarang orang-orang. Nabi tidak bilang orang-orang itu salah. Bahkan Nabi sendiri yang bilang dari awal, keluarkan saja barangmu, nanti orang-orang akan melaknatnya. Berarti ini dalam hal ini, laknat ini syar'i. Karena Nabi yang arahkan.
ketika sudah terjadi, Nabi tidak salahkan yang melaknat. Bahkan Nabi bilang sama yang mengganggu, bila benar terjemahannya bahwa yang datang belakangan itu si pengganggu. Nabi bilang apa? Apa yang kamu dapatkan? Anu ya Rasulullah, saya dilaknat orang. Nabi bilang apa? Laknat Allah lebih besar daripada laknatnya mereka untuk dirimu. Gitu. Jadi Nabi legalisir. Apa sih? Dilegalkan perbuatan orang kepada si tetangga pengganggu. Gitu. Ada yang bertanya? Ada? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.